Ini jam. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tentang antosianin. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Hoirunisa Fauzia dengan NIM 21334. Dan Novita Sari dengan NIM 2133475. Kemudian ada Ramadanti Eka Sari Putri dengan NIM 2133478. Kemudian saya sendiri Riliani Nurhawari dengan NIM 2133470. Dan yang terakhir ada Rosamarni Pratiwi dengan NIM 213347774. Next, Kak. Selanjutnya, antosianin. Antosianin merupakan golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar, serta bertanggung jawab dalam memberikan warna orange, merah, ungu, biru, hingga hitam pada tumbuhan tingkat tinggi seperti bunga, buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan umbi-umbian. Secara kimia, antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal, yaitu cyanidin, di mana semua jenis antosianin memiliki perbedaan yang didasarkan pada ikatan antara gugus R3 dan R5 dengan cincin aromatik antosianin. Next, Kak. Untuk struktur umumnya, antosianin yang merupakan zat warna alami golongan flavonoid dengan 3 atom karbon yang diikat oleh sebuah atom oksigen untuk menghubungkan 2 cincin aromatik benzen C6H6. Di dalam struktur utamanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti bunga biru. Antosianin mempunyai karakteristik kerangka karbon C6, C3, C6. Dengan struktur dasar antosianin adalah 2-fenil benzopyrrolium dari garam alkylium. Struktur umum. Sebanyak 20 jenis antosianin masing-masing mempunyai jumlah 15 atom karbon atau C5 atau C15 di luar gugus substitusinya, di mana gugus R3 dan R5 yang merupakan gugus substitusi terbentuk dari pigmen cyanidin dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil. Posisi gugus hidroksil, metilasi gugus hidroksil, nomor dan lokasi gula yang terikat pada molekul. Secara asam alifatik atau asam malonat, asetat, malat, suksinat, dan oksalat atau asam aromatik. Asam pekumarat, keafit, ferulat, sinafat, dan galat yang menempel pada gula tersebut. Hal ini mempengaruhi warna yang akan diekspresikan oleh antosianin dan juga mempengaruhi kestabilannya. Next, Kak. Tanaman atau hewan penghasil antosianin. Yang pertama, keberadaan antosianin pada tanaman terletak di dalam sel vakuolar dari tanaman itu sendiri, sehingga kebanyakan antosianin ditemukan dan dapat diambil dari beberapa organ tanaman, seperti mahkota bunga, daun, buah, biji-bijian, hingga pada umbi-umbian. Antosianin yang terdapat pada bunga, khususnya pada mahkota bunga, sebanyak ditemukan pada bunga dengan konsentrasi antosianin yang bervariasi. Mawar 0,925% per 10 gram. Kembang sepatu 0,735% per 10 gram. Rosella 0,795 per 10 gram. Berat bunga segar 44,856% per 100 gram berat kering. Pukul 4 0,977% per 10 gram. Terusnya akan dilanjutkan oleh Kak Ramadanti. Untuk tanaman atau hewan penghasil antosianin, jenis-jenis biji-bijiannya khususnya pada kacang-kacangan dan jagung mengandung antosianin. Terdapat pada bunga redbud atau sering disebut Cherschis sp.
yang merupakan tanaman asli dari keluarga kacang-kacangan dan berasal dari negara bagian Amerika, khususnya di Amerika Utara, Eropa, dan Cina, dengan total kandungan antosianin sebesar 2.263 hingga 8.730 mg per kilogram berat kering. Sedangkan pada tanaman jagung, baik biji jagung maupun tongkol jagung, memiliki variasi kandungan antosianin yang berbeda. Biji jagung putih per kilogramnya bahan keringnya itu mengandung antosianin sebesar 9 sampai dengan 15,9 di antara 163,9 mg pada biji jagung merah muda. Lalu 342,2 mg pada biji jagung biru dan 1.270 mg pada biji jagung merah. 1.277 mg pada biji jagung ungu dan 5.290 mg pada biji jagung hitam. Sedangkan dalam 100 gram tongkol jagung ungu mengandung antosianin sebesar 185,1 mg. Untuk ekstraksi, pemisahan, dan identifikasi antosianin, ekstraksinya digunakan untuk pengukuran kandungan antosianin total. Sedangkan untuk keperluan identifikasi digunakan ekstrak kasar yang dipindahkan dari senyawa-senyawa non-antosianin seperti klorofil atau flavonoid-flavonoid lainnya dengan kromatografi kolom. Ekstrak kasar atau tanpa partisi dipekatkan menggunakan rotary evaporator suhu 35 derajat Celcius. Ekstrak cair pekat ini ditambah dengan sejumlah silika gel hingga menjadi padatan atau serbuk berwarna merah. Kemudian dimasukkan ke dalam sistem kolom kromatografi yang sudah diisi dengan silika gel sampai hampir penuh sebagai fase diam. Setelah itu dilakukan elusi dengan etil asetat sebagai fase gerak. Setelah terjadi pemisahan dan semua fraksi non-antosianin turun, fraksi non-antosianin tertinggal di bagian atas diambil dengan cara dikerok dan dikeringkan dengan N2 untuk menghilangkan sisa etil asetat, kemudian diekstrak dengan metanol yang mengandung 1% HCl. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Identifikasi antosianin dengan KLT untuk memperoleh data absorbansi maksimum. Dilakukan pemisahan dengan pelarut yang sama dengan KLT sebelumnya. Spot yang muncul dari KLT preparatif dikerok dan dilarutkan dengan kira-kira 10 ml metanol 0,01% HCl, kemudian disaring untuk memisahkan larutan pigmen dari serbuk selulosa. Selanjutnya, larutan pigmen dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur absorbansinya maksimumnya pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer dengan spektrofotometer. Nilai absorbansi maksimum ini khas untuk setiap jenis antosianidin. Antosianidin yang mempunyai gugus ortodihidroksi meliputi cyanidin, delfinidin, dan petunidin. Sedangkan antosianidin yang tidak mempunyai gugus ortodihidroksi meliputi pelargonidin, peonidin, dan malvidin. Efek senyawa antosianin baik ditemukan di alam dan penyebarannya pada berbagai jenis tanaman yang berbeda, serta pada bahan alam lainnya. Hal ini menjadikan antosianidin sebagai senyawa kimia organik yang amat potensial dalam mengerahkan fungsi fisiologis pada berbagai organisme hidup, baik untuk manusia, hewan, serta pada tanaman itu sendiri. Antosianidin pada tanaman memiliki berbagai peranan penting, yaitu menambah daya tarik serangga dan hewan, guna membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji yang merupakan dasar kimia pembentukan warna bunga pada golongan tanaman berbiji tertutup. Yang kedua, melindungi tanaman dari berbagai cekaman abiotik dan biotik seperti antosianin berkontribusi dalam mengatur pergerakan osmotik zat terlarut serta menyesuaikannya dengan keadaan musim kemarau yang panjang dan embun beku dalam sel epidermis bagian atas permukaan daun. Yang ketiga, meningkatkan peranan diri tanaman terhadap infeksi dan kerusakan yang disebabkan oleh jamur dan menjadi kamuflase terhadap hama. Menyerap sejumlah energi untuk meningkatkan suhu daun dan mencegahnya dari suhu yang rendah. Fotoprotektor pada kloroplas terhadap kerusakan yang disebabkan oleh intensitas cahaya tinggi dari radiasi sinar UVB pada panjang gelombang 280 sampai 320 nanometer sehingga menyebabkan degradasi protein, peroksida lipid, penghambatan reaksi serta berkurangnya biomasa dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Kesimpulannya, silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya, antosianin merupakan golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar. Berdasarkan kepolarannya dalam pelarut universal, antosianin dalam tumbuhan berada dalam bentuk aglikon yang dikenal sebagai
Ya. Yang dikenal sebagai antosianidin dan antosianin dalam bentuk glikon sebagai gula yang diikat secara glikosidik, membentuk ester dengan monosakarida. Identifikasi antosianin dapat menggunakan KLT ataupun dengan spektrofometri. Efek senyawa dari antosianin sendiri dapat memiliki peranan penting pada tanaman. Pemanfaatan antosianin pada tumbuhan digunakan sebagai zat pemberi warna, pelindung tanaman dari cekaman biotik dan abiotik, dan sebagai fotoprotektor terhadap radiasi sinar UVB. Pada manusia, antosianin digunakan sebagai senyawa bioaktif khususnya pada bidang kesehatan untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Dalam bidang pangan, antosianin digunakan sebagai zat aditif pada bahan makanan dan minuman, sedangkan pada bidang industri, antosianin dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.